Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Ya, di ayat yang ke-14 itu dikatakan Pak, disebutkan bahwa tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Jadi istilahnya orang itu nggak ada Roh Kudus, tapi dia tetap bisa melakukan apa yang dikatakan hukum Taurat ya Pak ya. Jadi memungkinkan bahwa tanpa ada Roh Kudus, tapi orang bisa taat sama hukum Taurat gitu ya. Apa pengertiannya gimana Pak? Ya, kan gini. Jadi misalnya orang sama sekali, apakah orang yang tidak dapat hukum Taurat itu tidak bisa lihat ada orang susah, kelaparan, lalu dia bantu kasih makan? Bisa. Ya kan? Nah, itu sebagai perwujudan dari hukum yang Tuhan taruh. Orang di luar Kristus atau bahkan di luar agama Yahudi pun, misalnya mereka membunuh, ada suara yang melarang mereka untuk membunuh atau tidak? Ada. Nah, itulah hukum hati nurani. Hanya saja hukum hati nurani ini sudah tidak bisa menjadi standar. Kadang-kadang bisa benar. Jadi gini contohnya, setelah dosa maka hati nurani itu terpolusi. Sehingga kadang-kadang orang mestinya kalau melakukan kebenaran hati tenang. Tapi melakukan dosa hati tidak tenang. Tapi misalnya bisa terjadi saya disakiti orang, sepanjang saya tidak membalas saya nggak tenang. Setelah habis balas dendam baru saya tenang. Padahal itu terbalik. Itu berarti bahwa hati nurani saya sebenarnya sudah tercemar oleh dosa. Terpolusi oleh dosa, tapi masih bisa ada kondisi di mana karena dorongan hati nurani saja orang bisa melakukan kebaikan yang relatif. Tapi kebaikan seperti itu memang tidak memperkenankan hati Tuhan, tapi memungkinkan terjadi. Itulah sebabnya kita melihat orang dalam agama lain juga bisa berbuat baik. Ya, kita tidak membunuh orang, tapi orang misalnya orang Buddha saja, Hindu juga, binatang pun mereka tidak mau bunuh. Ya, mereka saking sayang binatang juga tidak membunuh atau anggap binatang suci. Jadi tetap masih memungkinkan dengan hati nurani orang bisa melakukan sejumlah kebaikan, tapi kebaikan itu tak mungkin memperkenankan hati Tuhan karena selain sudah tercemar, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 bilang tanpa iman tak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadi biarpun hati nuraninya baik, walaupun ada cemar di sana sini, tapi tanpa iman tak mungkin berkenan pada Allah. Ya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.